Ya, selamat datang lagi bersama kita setelah makan-makan. Ngomongin Abidjar dengan ketidaksemangatan saya ya. Ini tuh yang baru. Mana yang baru? Ini baru. Sebenarnya film yang dibahas ini juga agak telat sih kita mau ngomonginnya juga. Karena ini udah rilis dari bulan Februari awal kayaknya ya. Februari pertengahan lah ya. Ini adalah film Film Reza Rahadian Reza Rahadian dan Sheila Dara. Sheila Dara yang cakep sekali ya. Cakep sekali. Indonesia banget gitu. Betul. Ini Kayak film. Dian Sastro dia itu. Maksud gua Iya, kelasnya bener, Dian bener, Sastro bener, gitu. bener. Indonesia banget, lokal banget. Iya. Film wanita tercantik di dunia. Iya, the most beautiful moment in the world ya. Jadi di sini gue bingung juga sih, gue ngeresponnya gimana karena Orang dibilang premis dulu, udah bingung aja. makanya gue bingung maksudnya karena nih kalau kita ngomongin premis tuh sebetulnya bagus aja sih sebenarnya, nggak ada yang buruk-buruk gimana gitu. Tapi begitu nonton kayak kok gini gitu loh, kok gitu loh, kayak gue merasa nggak sinkron jadinya. Ini sutradaranya nggak nonton webtoonnya nih. Kayaknya sih gitu, dia nggak nonton dari episode 1 tuh gue rasa. tuh, Ingin membuat karakter sendiri nih. Bener tuh ya. Jadi kalau misalkan kita tanya premisnya itu adalah bercerita tentang satu anak pemilik stasiun TV yang ingin meneruskan program TV dari ayahnya gitu, untuk membanggakan ayahnya dan untuk membuktikan bahwa dirinya bisa meneruskan stasiun TV itu Dengan tayangan yang lebih berkelas. benar. Sheila Dara adalah produser yang ditunjuk untuk melakukan acara tersebut. Ya, singkat cerita dia akhirnya jatuh cinta dan ya begitulah ya, seperti film-film romance pada umumnya lah ya. Endingnya kita udah tahu kayak gimana juga. Tapi ya gue ngerasa kayak banyak loophole-nya di sini gitu loh, dan gue nggak ngerti kenapa karakter Reza Rahadian tuh kayak di sini berasa kayak dilepas gitu, nggak ada yang dijagain. Kata Manu, Reza Rahadian kelihatan kayak banci. Bukan kayak banci, kayak terlalu metropolitan banget gitu. Kayak bener-bener lelaki kota banget gitu. Gue nggak ngerti. Dan kalau misalkan ditunjukin dia adalah seorang playboy, harusnya karakternya nggak begini nggak sih? Kan dia diceritakan adalah seorang playboy. Lu jangan suka sama ngerti playboy. Lu kan juga nggak pernah jadi playboy. Tapi kan setidaknya lu pernah punya temen yang playboy kan? Gua playboy. Lu gitu gak? Ih, geli banget ya gua ngomong gitu. Fuck, cuh. Playboy. Shit. Playboy. Nggak geli. Enggak, lu gitu gak? Ketika lu ngeliat playboy, lu kan karakternya apakah seperti itu? Kayaknya enggak deh. Tergantung usianya kali ya. Mungkin ya, Dia mungkin kan ya. udah lumayan mapan kan. Mungkin ya. Tapi kalau misalkan gue ngerasa kayak dia terlalu tidak manly untuk menjadi cowok yang playboy gitu. Dan gue juga nggak ngerasa karakternya tuh playboy. Cuma diceritakan dengan di awal itu kan dia ternyata menjalin hubungan sama wanita gitu. Dan cuma satu doang wanitanya. Jadi gue nggak ngerti playboynya tuh di mana gitu loh. Dan anehnya ini kisah cintanya sih menurut gue ya. Iya. Dari Karena awal nggak ada plantingan apa-apa. tiba-tiba jatuh cinta aja. Tiba-tiba gitu ya. jatuh cinta aja gitu. Mungkin kalau misalkan dari Reza, karakter Reza namanya siapa ya? Gue lupa lagi. Reza itu namanya Ruben. Ruben sama ceweknya itu adalah Sheila ini namanya Bintang. emang Bintang Yang kembar itu. sama Langit. Aduh, gila nih. Ini mah nightmare. Aduh, sama langit. Lucu banget itu lagi. Sama Iqbal. Sama Iqbal. Gue Gua lupa lah. sih nama Gua karakter lupa perempuannya terus ya. Iya. Inilah Kiara. Nah, gue ngerasa kayak mungkin Ruben dan Kiara ini saling jatuh cinta tuh gue nggak nemu ya. Tapi kalau mungkin si Ruben sama Kiara doang nih, gue mungkin bisa ngerasain. Oh, dia jatuhnya pas ini. Tapi kalau dibalik, Kiaranya kapan jatuh cinta sama Ruben itu gue nggak. Karena dia dari awal kan nggak suka ya. Iya. Sama si Ruben ini ya. Iya. Dan bahkan dalam perjalanan yang lagi syutingan itu sebenarnya kan udah ada suka-sukaan gitu ya. Iya. Nah itu kan padahal dalam konteks dia tuh udah nggak suka sama bosnya dari awal gitu. Bener. Dan nggak ada apapun sedikit hint yang menyatakan bahwa dia nih suka di momen apa gitu. Bener. Itu menurut gue sih cukup aneh ya. Iya bener. Dan bikin kontes dengan 10 perempuan tercantik di dunia juga apa? Kenapa dunia ya? Kenapa nggak Indonesia ya? Kan kalau itu dijelaskan kan, maksudnya dunia tuh dunia laki-lakinya. Dunia laki-laki. Laki-lakinya maksudnya si laki-lakinya tuh punya dunia tuh ini 10 cowok wanita tercantiknya gitu maksudnya. Oh gitu. Itu dijelasin. Cuman yang gua nggak masuk akal adalah adegan ini nggak ada di trailer juga kayaknya ya, seinget gue ya. Ini Memang jangan dimasukin. Kalau dimasukin orang nggak jadi nonton. ini adalah adegan dia ini kecebur. Iya, sebenarnya dari awal sampai tengah menurut gua nggak ada permasalahan. Bener. Oke, Masih gua masih it's an enjoyable, okay gitu. iya kan? Ketika dia naik yacht ya, yacht, ya. abis itu dia party, abis itu dia turun ke bagian dak bawahnya, abis itu
Nyata dia jatuh. Dan itu saya bingung juga Yak itu sebenarnya maunya apa gitu. Iya, karena kan kalau kita ngomong Yak itu kan dia tidak berpergian ke pulau manapun, cuman di situ doang. Harusnya nyantai aja ya kan? Tapi kelihatannya seperti Disney Cruise gitu. Iya. Maksud gua, Kayak seperti balapan. memang balapan, seperti memang lagi ingin keliling Pulau Jawa gitu. Karena dia kencang sekali. Iya, kenceng banget. Iya, tadi saya kasih speed 1,5 nih kok ngebut sekali. Saya turunin juga memang ngebut dia ternyata ya. Dan ini badainya tidak seperti di film-film drama. Ini badainya kalau Anda dulu tahu mungkin kayak film-film Twister ya, angin topan gitu agak action gitu. Iya. Nyebur dia pingsan. Iya, dan anehnya ketika nyebur dia pingsan. Itu anehnya benar-benar banyak banget pertanyaan gue ketika itu terjadi gitu. Maksud gue sama kayak yang kemarin yang si Cinta dari Timur. Emang ketika lagi ditulis nggak dilarang ya? Kayak kenapa dia harus kejebur ya? Kayak ini ya, logikanya ada kapten kapal ya. Di depan dia ngeliat ada ombak yang umbang-ambing begitu ya. Kenapa dia masih maju? Itu satu. Yang kedua, kalau misalkan udah terombang-ambing gitu, ya harusnya udah peringatan buat orang-orang dalamnya kayak. Enggak, lagian juga kenapa nggak pakai forecast? Orang kan sebelum berlayar ada ramalan cuaca nih. Iya. Terus ini ceritanya mau party minum-minum. Iya. Orang cari aja tepi-tepian yang tenang. Iya kan. Ente kenapa juga lagian ke segitiga Bermuda gitu loh. Maksud gua, kenapa Anda hajar badainya untuk perayaan tayangan gitu maksud gua. Kenapa sih harus ada premis badai ini gitu? Iya, gua kayak langsung aduh. Saya pikir pas dia terdampar dia bareng sama seriesnya Lost, tahu lo tahu. Tahu. Yang jatuh pesawat. Iya. Anjir, yang jatuh pesawat. Ini juga aneh banget ya, terdampar. Dia udah bangun, bukannya mau panik tuh Kiaranya. Dia ketawa-tawa, katanya dia udah pernah memproduseri tayangan adventure. Iya. Dia bisa mencari air tawar. Iya, hebat sih. Dia bisa mengelilingi pulau. Bener, ada asisten produser ya? Asisten produser. produser. Tapi dia udah bisa bikin rumah ya. Ini lebih ke hostnya nggak sih dia sebenarnya, bukan dia asisten produser. Sebenarnya itu tayangannya sebenarnya. Cuman dia nggak tahu itu on air. Terus dia juga adegan dia kecemplung juga kayak cepet banget gitu. Kecemplung ya. Langsung buar, langsung pingsan. Tak gitu masuk. Gua nggak ngerti kenapa dia kecemplung terus pingsan gitu. Dan lagian juga itu kan kapal juga nggak gede ya. Maksud gua kalau dia hilang juga harusnya udah pada tahu gitu. Iya, dan ada dialog kayak mereka tuh lagi party itu mereka baru saja 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam kok lu udah bisa ada di pulau. Iyalah. Sedangkan kan calon istrinya si Ruben ini kan pasti ingin kehangatan gitu. Maksud gua di kapal itu kan. Mencari-cari Ruben gitu. Kalau nggak ada ya kan berarti hilang gitu kan. Maksud gua ditelepon nggak bisa gitu. Akhirnya kan dia terdampar nih ke pantai nih. Tidak ada yang tersedak sama sekali itu kayaknya. Dia tidak tersedak memang. Kayak udah biasa minum air laut apa gimana gue nggak ngerti. Iya, memang mungkin yang tersedak tuh memang hanya beberapa orang saja lah. Dia harusnya kan tersedak mungkin ya. Mungkin film-film di luar sana yang tersedak itu dia buat-buatan gitu. Iya. Masa tersedak sih begitu aja. Lagi bikin tenda juga. Iya, akhirnya bikin badai gitu maksud gua. Badai dipegangin gitu maksud gua. Terus Mas Rowo sedih. Sedih. Kenapa sedih? Lu investasi. Iya kan, lu apa saham? Kalau gua jadi dia nih, dari awal gua udah bikin 20. Kalau Robo jadi gue bisa pindah ya. At least bikin hook. Jadi kalau ada tim SAR kelihatan di sudut-sudut pulau. Karena kayaknya gampang banget ya bikin itu ya. Orang makan dia bisa nusuk ikan pakai tombak. Iya. Gak banyak orang bisa pakai tombak, bener. Gua mah kalau dikasih tombak, bangsa nombak cupang aja gua belum tuh bisa gua. Cuma kekecilan goblok, yang gedean lah apa gitu. Lah ikan tuh kenceng banget loh. Nombak tuh ada teknik dan kekencangannya gitu. Iya. Mungkin dia dari suku Asmat. Iya. Maksud lu apa? Oh iya, benar. Atau dia Samoa, orang Samoa mungkin gitu. orang Mungkin Samoa, ya gitu, keturunannya. atau Moana gitu kan iya, dia. Iya, mungkin ya. Karena itu si Kiaranya dapet dia. Gila. Itu ikan air tawar tuh setahu gue. Emang iya? Emang iya, nggak tahu. Bukannya kalau di laut warna-warni biasanya kan ini ya ikannya ya? Nggak tahu biasa kan sih, dia lebih nggak tahu. berfloral gitu. Kalau itu gua nggak nyari ke sana lah ya. Memang gua aquamarine gue. Karena gua kan kalau misalkan nonton film yang kurang tuh suka attention to detailnya jadi berlebih. Jadi berlebihan. Nah ini tuh
di awal sampai pertengahan enggak lah. Udah ketika udah masuk ke pantai ini ya memang sebenarnya letdown dari film ini tuh adalah itu pulau itu. Kalau nggak ada pulau sebenarnya normal-normal aja film romansa biasa. Tapi masalahnya udah nyampe pulau pun gua nggak merasa Sildara tuh karakternya tuh si Kiara ini jatuh cinta sama si Ruben gitu loh. Ya mungkin kan bangun tidur ketemu Ruben. Tapi, iya, oke. Tapi mereka nggak mandi memang. Oke. Nggak mandi. Enggak, memang mereka tuh nggak mandi. Iya sih. Nggak mandi berarti. Nggak mandi. Bau berarti ya. Iya juga ya. Iya kan? Berapa hari tuh? Ada banyak kejanggalan juga ya. Kenapa konferensi persnya digelar tuh setelah beberapa hari dia di sana gitu. Dan kayak pertanyaan-pertanyaannya itu pertanyaan basic yang harusnya ditanyakan di hari 1 gitu. Kayak aneh banget. Udah gitu selesai nih, like by the way spoiler ya. Selesai dari dia pulau itu, dia akhirnya diselamatkan. Diselamatkan itu ketika dia mau ciuman. Iya. Tapi habis itu dia ngambek berdua. Gua nggak ngerti kenapa mesti ngambek gitu loh. Mungkin karena berpisah mungkin ya, jadi kesel gitu kali ya. Iya, tapi kayak apa sih maunya karakter Kiara ini tuh gua Lu kalau lagi di pulau nih sama cewek cakep banget gitu kan. Kayak Sheila Dara gitu. Lu kalau ada tim penyelamatan lu ngambek kan? Ngambek sih kayaknya nih. Ya. Iya nggak sih? Ya, Masih ngambek lah ya. Ya, masalahnya kan yang ngambek Sheila Daranya ini. Iya kan? Iya. Sheila Daranya yang ngambek. Bener, kalau Manu nih tadi dia pasti ngambek banget dia. Ngambek Kalau banget ada gua. tim SAR itu. Itu kalau tim SAR masuk itu gua tombak perahunya. Oh, lu Pulau Sentinel ya? Yang dari jauh kelihatan udah lu tombak. Jangan masuk lu, anjing lu. Tar dulu, gue lagi menciuman anjing. Gue lagi bangun properti nih. Kalau gue bisa nombak ikan secepet itu harusnya gue bisa presisi nombak perahu karetnya tim SAR harusnya. Emang aneh banget ya. Ntar dulu anjing. Bisa pas banget lagi dia di depan gitu ya. Iya, jadi kayak gue merasa nih film tuh kayak apa ya? Terlalu banyak yang bisa dipertanyakan dan nggak terjawab di film ini sampai akhir gitu loh. Bener. Dan kayaknya memang terlalu cepat untuk mencari dia di 110 pulau itu ya. Harusnya itu yang diturunkan bukan tim SAR tapi ini ya komando katak ya maksud gua. yang baju hitam ya pakai karbin. Kenapa komando katak anjing? Kalau kata gue nama Densus sih kalian, Densus 88. Densus ya. Densus 88. Soalnya emang aneh itu absurd banget sih yang di pulau itu terlalu memaksakan. Menurut gua lebih baik kan ada certain moment yang kayaknya lebih make sense lah. Iya. Itu tuh jadi nggak make sense. Orang lagi logis-logisnya mah tiba-tiba hilang logisnya karena kecebur di pulau gitu. Bener. Gue padahal udah mencoba untuk percaya sama stasiun TV-nya itu. Iya, gitu. Dan kita udah mulai believe lah. Oke nih ada obrolan rating, obrolan apa tuh asik lah gitu kayak obrolan. Tiba-tiba masuk pulau. Masuk pulau di kapal yang ngebut. Itu harusnya disalahin adalah iya, konspirasinya tuh pasti itu nahkoda kapal itu. Iya benar-benar. Ingin menyingkirkan ngapain dia ngebut di situ ya? Dan harusnya dia tuh kalau terdampar tuh harusnya di Pulau Seribu yang Ahok ngomong jangan jualan itu harusnya. Biar dia bisa melarang Ahok jangan ngomong itu, ya nggak? Iya. Kepada seluruh di Indonesia. Goblok disebut, goblok. Biar dia kita hancurkan karirnya. Enggak, maksud gua kan Ahok pernah meninjau ke beberapa pulau gitu. Pas lagi ada Ahok aja. Biar selamat dia, nggak usah dia camping-camping. Tapi kalau dia diselamatin terlalu cepat nggak jadi jatuh cinta, Will. Iya sih, tapi kan masalahnya dia tuh udah jatuh cinta sebelum nyampe kapal. Memang si Kiara belum terlalu. Iya sih, Kiaranya masih belum terlalu ya. Mungkin di sini di planting kalau Kiara jatuh cintanya ketika lagi di pulau yang gua nggak merasakan itu ya. Iya. Tapi ya kalau kita ngomongin secara gambar, ini gambarnya asoy. Bagus. Asoy banget sih. Terus CGI kapalnya menurut gue ya oke-oke aja kok. Waktu lagi terombang-ambing itu. Walaupun terkesan nggak make sense ya, tapi ya maksudnya secara kualitas gambarnya oke gitu. Itu memang asetnya Twister. Diambil. Asetnya Twister. Twister metal lagi. Twister metal. Yang ini yang balapan mobil. Iya. Ada yang jurusnya tornado. Ya memang aneh lah. Itu yang memang bisa dikomentari sebagai kelucuan dari film ini memang ada di bagian kapal itu. Seterusnya menurut gua enjoyable sebenarnya. Filmnya premisnya cukup menarik. Owner dan asisten sutradara, produser benar-benar bercinta. Benar. Dan akhirnya pindah. Sebenarnya semua plotnya sih menurut gua predictable. Iya. Gak ada yang bikin penasaran karena dari awal lo kan tahu bahwa dia akan cinta dengan dia. Benar. At least konfliknya aja yang emang akhirnya dipanjang-panjangin. Benar. Ya romance aja gitu, just being film romance aja. Romance aja, cuman memang terlalu predictable aja sih. Iya. Maksud gua nggak ada yang bikin lu pengen mungkin ngikutin. itu, Dok.
karena ini film terlalu flat. predictable, gua kasih Pulau gitu mungkin. Gua kasih lo Kapal Ngebut. Gua kasih lu Kapal Ngebut. Bisa mereka lagi dinner cantik. Iya, gua kasih Itu lu pas sayur asem juga tumpah itu. Jangankan orang jatuh, orang sampai geter maksud gue. Iya kan? Kayak sebut buat ini. Ini kalau dibalik kayak mau ke Nusa Penida. sayur asem tumpah anjing. Iya bener. Orang gelas lo terbalik, lo ketawa. Jago kayak rontok Iya, gitu. Ini kayaknya emang orang mah kenceng banget sih. Keselak ini makan, Bener. aneh banget. Yak mah harusnya tuh jangan jauh-jauh dari pesisir, Iya. dari tepi-tepian. Maksud gue ketika dia lagi ngehantem ombak gitu, biasanya kan kayak kapten nanya, everybody okay gitu. Iya, kayak everybody gitu okay, kan. everybody okay gitu kan. Kenapa kayak Ini hari oke? kenapa Michael Jackson? Nah, nggak ngerti pop culture lo. Oh yang gitu ya ini dia oke. Ayo oke, ayo oke, ayo oke. Ya tapi ya itu sih menurut gue emang mungkin itu juga ya karena terlalu flat ya. Karena dari awal sampai penayangan film dan acaranya dan segala macam semuanya predictable, bahkan lu tahu bahwa Helen itu akan menjadi yang terpilih, lu udah tahu tuh dari awal bahkan. Lu udah lihat karakternya bahwa ini spotlightnya di dia, ini udah pasti dia yang kepilih. Nggak ada yang kayak gimana-gimana, nggak ada dinamikanya dalam pemilihan. Iya. Dari dia ngajak lu makan di kantin karyawan juga lu udah tahu pasti dia ini yang kepilih. jadi Iya, benar. kepilih gitu ya. Emang udah predictable semua ya. Semuanya predictable sampai ending dari paling yang nggak predictable pas dia ngelamar aja paling. Iya benar, Iya kan? benar. Mungkin Itu lu gua akan juga nonton kaget lagi. sih, gua juga agak kaget. Kagetnya gimana waktu itu ya? Kayaknya kayak Gitu doang kan. Tapi nggak sekaget pas kapalnya goncang lah. iya ya. itu kaget banget ya. Itu kaget banget sih. Lebih kaget lagi Betul. tentang kembar. Iya. Tadi gua nonton Abilis kan, pas dia jatuh, terdampar. Gua sama Abilis kayak terdampar dia. Si terdampar Filis tuh dia. bisa berhenti reaksi nggak kemarin si Bintang kembar lu marah-marahin juga. Itu tuh yang di video itu chatan gua ke lu ya. Iya. Goblok. Goblok anjing itu. Lah kembar anjing gua bilang. Lucu banget anjing. Pantat kembar. Pantatnya kembar. Ya emang ngeselin juga sih abisnya kembar. Tapi yang ini oke lah. Ini menurut gua masih popcorn movie lah, popcorn romantic movie lah. Mungkin ini tuh kayak film-film yang mungkin bisa betah gua tontonin kalau gua lagi di pesawat gitu. Oh iya. Tapi memang durasinya agak terlalu panjang untuk film yang romantis kayak gini sih. Karena nggak ada dinamika yang spesial. Mungkin kalau di take out bagian pantainya mungkin jadi nggak terlalu panjang. Iya, tapi jadi nggak ada dinamikanya mal. Iya. Lu bayangin deh kayak lokasinya mah di situ mulu gitu. Iya. Berkutatnya kepada program TV mulu. Jadi serba salah juga ya. Serba salah juga. Cuma mungkin bisa dipilih yang jauh lebih baik daripada terdampar di pulau sih. Karena pulau menurut gua udah agak absurd sih. Gitu ya. Tapi ditinggal meninggal nanti tuh bakalan walaupun set cuma di situ doang ya, gua ngerasa lebih dinamis sih. Emang beda sih, maksudnya Kan yang visi- penting ada konflik yang menarik. Iya, konfliknya tuh Konflik beda menarik. gitu loh. Kalau si TV ini bingung juga ya apa Gak ya. ada konfliknya soalnya, Iya, bener, bingung kan? bener. Acaranya lancar jalannya, dapat istrinya. Ya udah tinggal lu mau pilih yang mana gitu, Iya, mau iya, Kiara apa si Helen gitu kan. Bener. Itu siapa tuh? Istri saya itu. Oh istri Anda. Ya udah tutup Ya. aja. Udah dicariin istri. Jadi kalau buat saya sih skornya mungkin sekitar 6 lah, Iya, fair sama-sama aja, gua fair 6 aja. juga. Nggak Yang terlalu buruk-buruk banget juga masih bisa dinikmati gua Iya, nih. masih bisa dinikmati karena shotnya bagus, Reza Bener, juga seperti bener, biasa, bener. PC juga oke kok. flawless. Mereka berdua sih acting dengan sangat baik ya. Iya. Dengan sangat baik ya. iya. Cuman emang premisnya aja yang agak kurang. Hmm. Mungkin Reza Radian juga pengen beli pelek mungkin. Sama kayak Enggak loh ini Adipati enggak. Dolken. Ini enggak. Adipati Dolken ya pengen beli. Ini enggak. Dia enggak lah ya. Ada spion doang ini. Nah, paling sama spoiler dah. Iya kan. Ya itu aja yang bisa kita sampaikan semuanya. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya di diskusi selanjutnya. Dah.